Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Biarlah pagi hari ini ketika kita boleh datang mencari hadirat Tuhan, kita menikmati perjumpaan, kita menikmati hadirat Tuhan, dan percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Karena itu bagian kita, mari kita terus menyembah di hadapan Dia, sebab itulah yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan setiap umatnya. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami merindukan perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami berseru panggil nama-Mu Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari dengan segenap hati kita katakan bersama-sama. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Terima kasih Tuhan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
tempat penghiburan bagi setiap kami ya Tuhan. Penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Engkaulah menara perlindungan bagi setiap umat-Mu ya Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang dahsyat bagi setiap kami. Engkaulah perlindungan bagi setiap kami semua ya Tuhan. Engkaulah jawaban bagi setiap doa-doa kami yang kami naikkan di hadapan Engkau. Ketika kami berseru dan ketika kami mencari wajah-Mu Tuhan, kami menemukan kasih yang begitu ajaib bagi kami. Sungguh Engkaulah kesembuhan bagi kami Tuhan. Sungguh Engkau yang terus kami nanti-nantikan. Sebab itu biar terus sukacita, sorak-sorai ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah gunung batu keselamatan bagi setiap kami. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perhiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan. Oh, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh hati kami bersyukur sebab kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh hati kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang boleh kami jumpai. Sebab semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh kami nikmati Tuhan. Hanya Kau Tuhan, perlindungan bagi kami. Hanya Kau Yesus, ku puji Engkau, ku agungkan Engkau. Yesus kekuatan bagiku, Yesus kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami sembah Yesus Tuhan. Kau yang ajaib, sebab nama-Mu dahsyat bagi kami ya Tuhan. Sebab di dalam nama-Mu ada kuasa. Kiara labaya sekira labo.
baya darabara labaya sigara labaya darabo. Haleluya, haleluya. Kudus, kudus. Sebab Engkau yang memelihara setiap kami Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak terima segala pujian. Kau pencipta hidupku, pelihara jiwaku. Layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku Tuhan. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan dan katakan, segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Dengan segenap hati Tuhan, terima kasih. Kau pencinta hidupku, Engkaulah pemelihara jiwa kami Tuhan. Pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian. Ku naikkan syukurku, segala pujian dan syukur bagimu. Engkau Allah yang mulia dan kudus. Oh Yesus Tuhan, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi katakan, Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Terima kasih Tuhan. Engkaulah pujian bagi setiap hati kami Tuhan. Sebab tidak ada Allah yang seperti Engkau. Sebab Engkau telah melayakkan setiap kami untuk bisa menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Sungguh semua karena anugerah-Mu. Dan sungguh kami bersyukur sepanjang minggu ini Tuhan, senantiasa Engkau ada menopang setiap hidup kami. Sehingga kami ada
sehingga kami kuat dan kami ada sebagaimana adanya kami. Sungguh Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala keperluan kami. Kami naikkan syukur atas semuanya. Dengan segala pujian kami Tuhan, kami mau terus bersorak-sorai bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sepakat, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan bagi Allahmu yang dahsyat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saya tanya siapakah yang terus menikmati kebaikan Tuhan, saya percaya kita semua menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu orang yang terus menikmati, orang yang menikmati kebaikan Tuhan, pasti di dalam hidupnya akan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. Mari kita naikkan pujian kita, sebab Dia Allah yang baik bagi engkau dan saya. Katakan bersama, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan. Untuk apa? Menyatakan kebaikan, menyatakan sekali lagi, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, sekarang dan selama-lamanya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya. Luar biasa, hanya Yesus yang luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan. Dengan iman terus katakan di hadapan Dia. Yes, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Luar kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang dan selamanya. Dalam namanya, katakan Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi, Dia luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesus kita memang luar biasa. Amin. Amin. Karena itu jangan pernah ragu dan jangan pernah gentar menghadapi segala sesuatu. Sebab Dia Tuhan yang maha besar dan Dia melebihi segala Allah. Kuasanya selalu ada menyertai engkau dan saya. Lebih lagi bertepuk tangan bagi Dia.
dan menceritakan kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Sekali lagi, ceritakanlah segala kemuliaannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib. Sebab Dia Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan segala beban yang ada di depanmu. Haleluya. Bapak Ibu, tengok dulu kanan kiri, tengok dulu kanan kiri. Allahmu dahsyat dan ajaib. Katakan, Allahmu dahsyat dan ajaib. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa merasakan kedahsyatan Tuhan seiring ketika iman kita naik. Iman itu akan terbentuk seiring ketika kita terus mendengar, membuka hati untuk firman Tuhan. Amin. Karena itu setiap hati yang terbuka dan pikiran kita yang terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, di situ Allah akan bekerja. Mari siapkan hati kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Sebab Dia telah memilih engkau dan saya sebelum dunia ini dibentuk dan dunia ini ada. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai Allah kerajaanmu. Betapa bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Kami bersyukur sebab Engkau yang telah memilih kami, Tuhan. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa
aku bersyukur padamu, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Kami mudah jemaat sekali lagi untuk bangkit berdiri, katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus. Waktu saya kepada tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan bukan hanya uang, persembahan bukan hanya talenta kita, tetapi hidup. Ya. Persembahan hidup itulah yang Tuhan mau dari kehidupan kita, setiap pribadi kita. Hari ini kita ada di tempat ini. Ya. Lupakan dahulu segala pergumulan, persoalan hidupmu. Ya. Percayalah Tuhan pasti akan memberikan jawaban bagi Amin. kita. Kami datang kepadamu, kami rindu akan Engkau, dan secara pribadi Tuhan kami bertemu dengan Engkau, melihat Engkau. Tuhan, Engkau menyapaku dengan pujian-pujian penyembahan. Hati kami disukakan karena Roh Kudus ada dalam kami. Dan dengan mata iman kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu yang besar sudah terjadi bagi kami. Engkau menggenapi semua firman-firman-Mu Tuhan. Kami hidup berarti bagi-Mu Tuhan. Tidak ada yang tidak berarti bagi Tuhan. Semuanya berarti bagi Tuhan. Kalau Engkau berkata, buat apa aku hidup? Buat apa aku masih hidup hari ini? Dengar perkataan firman Tuhan. Hidupmu berarti bagi Tuhan. Hidupmu berarti bagi Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami akan duduk diam mendengar firman-Mu. Jadikan perkataan hamba-Mu perkataan dari firman. Firman yang mencipta, firman-Mu yang berkata-kata bagi kami. Tuhan, terima kasih. Basuh kami semua dengan darah-Mu, hamba-Mu, dan semua umat-Mu Tuhan, basuh dengan darah-Mu. Sehingga kami semua boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan darah-Mu yang kudus memberkati, menyucikan, baik berkat jasmani, rohani bagi kami. Dan darah-Mu yang kudus membasuh dari segala kutuk-kutuk penyakit, kutuk apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Dan dalam nama Tuhan Yesus, segala hal-hal yang tidak baik kami percaya sudah Engkau Tuhan tahirkan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami,
kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Silakan saudara duduk. Haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kita pagi hari ini beribadah dan kita masih dengan menggunakan protokol kesehatan. Terus kita jangan lelah-lelah menggunakan protokol memakai masker, menggunakan protokol kesehatan karena hanya ini yang kita bisa perbuat, ya. Kita mungkin sudah karena terbiasa dan juga sudah kayaknya enggak ada apa ya namanya corona lagi, tapi kita tetap menjaga, ya. Kita tetap mewaspadai dengan adanya corona ini. Puji Tuhan, jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Tuhan, dan tetap hari ini saya bisa melihat muka saudara, itu semua karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, dan sukacita Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini adalah bertekun dalam tekanan yang berat. Judul khotbah hari ini adalah bertekun dalam tekanan yang berat. Orang yang menghadapi tekanan pasti mau tidak mau harus punya sikap bertekun. Tekanannya mungkin banyak, tekanannya berat, mungkin tekanannya ringan. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orang yang hidup karena terbentuk dari kesulitan masalah, terbentuk karena keadaan, ya. Bisa bertahan hari ini, puji Tuhan. Yang percaya katakan puji Tuhan. Bisa bertahan hari ini, saya yakin puji Tuhan. Ya, kita akan melihat kembali ke abad pertama. Ini kan abad 21. Namanya katanya abad penuh dengan kejutan, pengetahuan dan sedemikian melejit masuk luar biasa. Tapi kita bisa melihat dari abad pertama ketika kekristenan baru mulai berkembang. Kurang lebih setelah Tuhan Yesus naik ke surga, 50 tahun kemudian yang terjadi dengan kehidupan orang percaya itu luar biasa menghadapi tekanan yang berat. Ya, mereka ada di Roma, mereka menghadapi ancaman, menghadapi segala macam tantangan. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Tuhan mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita boleh belajar dari kehidupan saudara-saudara kita. Ya, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kembali ke abad pertama, di mana ketika Roma sebagai pusat pemerintahan, pusat kaisar, dan agama Kristen berkembangnya luar biasa. Berkembang dengan luar biasa, mempengaruhi banyak orang, sehingga orang-orang di Roma itu, terutama kaisar, mereka begitu heran. Herannya karena satu, pertama, orang Kristen itu kan tidak percaya Tuhan, dianggap ateis. Karena Tuhannya itu, mereka Tuhan yang disembah itu Tuhan Allah, Esa. Sementara orang-orang yang semua mengikut kaisar, Tuhannya ya kaisar itu, menyembah kepada kaisar. Sehingga orang Kristen itu yang berkembang luar biasa, di Roma terjadi pertobatan yang luar biasa, jiwa-jiwa datang, mulai pemerintahan Roma berpikir ini jangan-jangan nanti menjadi semua pengikut Kristen. Dan mulai mereka membuat
memutuskan tentunya dengan kebijakan-kebijakan mereka akhirnya mencari celah supaya orang Kristen itu terhentikan. Orang Kristen itu berhenti, tidak punya pengaruhnya, kayak seperti sekarang Saifuddin Ibrahim ya, berani ngomong seperti itu. Saya percaya setiap kejadian itu bukan terjadi dengan sendirinya, pasti ada rencana Tuhan. Cuma gereja siap tidak siap, kita harus menerima seperti itu. Dan kita doakan saja. Yang jelas kita doakan supaya zaman YouTube sekarang ini banyak jiwa dimenangkan. Yang setuju katakan, banyak jiwa dimenangkan dan banyak orang, tadinya kalau seperti pernyataan siapa namanya? Saifuddin, siapa? Saifuddin Zahid itu begitu terlontar ucapan gitu, orang sudah marah masa-masa dari mereka Islam pasti marah. Ini buktinya mereka bisa keredam. Saya percaya orang itu tidak hanya dengar tuntunan dari pemimpin mereka berpikir, mereka mulai ngerti, mulai sadar. Dan orang-orang Kristen yang belum menyatakan Kristen, aku ini Kristen, tapi dalam hatinya sudah ada benih-benih kekristenan itu, saya percaya itu banyak sekali. Pertanyaannya, siapkah gereja Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa? Kita kan berdoa terus, Tuhan kapan jiwa-jiwa kirim? Tuhan jiwa-jiwa. Ini Tuhan bilang, saatnya jiwa-jiwa Tuhan kirim. Saatnya ini, saatnya. Jadi fenomena terjadi dengan adanya Bapak Saifuddin Ibrahim itu, saya percaya kita hanya mengikuti dengan seksama, dan terlebih dari itu kita doa terus supaya satu sisi bagi orang Kristen yang mungkin waduh nanti terjadi kekacauan, terjadi orang marah, orang apa, ya mungkin, atau juga terjadi kebalikannya daripada itu, jiwa-jiwa akan bertobat. Saya percaya jiwa-jiwa akan bertobat di balik semua pernyataan Bapak Saifuddin Ibrahim itu. Ya, itu juga diizinkan Tuhan. Seperti halnya terjadi ketika di abad-abad pertama, kekristenan luar biasa. Sampai mereka membunuh, sampai mereka menganiaya, sampai mereka mengejar-ngejar orang Kristen, tapi toh tidak menutup percayanya mereka kepada Yesus. Mereka lari ke gua-gua. Makanya kan mereka menemukan tulisan-tulisan Alkitab ada pada gua-gua mereka. Ketika dikanonisasi itu mereka menemukan di gua-gua, mereka menemukan di di tempat-tempat yang sulit. Itu karena apa? Kekristenan waktu itu memang teraniaya, tersebar di mana-mana. Dan saudaraku, kita belajar dari apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita ketika zaman abad pertama, dan kita terapkan. Kita belajar untuk abad sekarang, abad 21. Sudah lebih 2000 tahun yang lalu. Kisah-kisah dalam Alkitab ini kita akan belajar. Tapi saya percaya firman itu hidup. Firman itu berkuasa. Firman tidak berubah. Firman dan janji Tuhan itu pastinya tidak akan berubah. Yang percaya katakan, janji Tuhan tidak berubah. Apapun, siapapun kita hanya jadi alatnya Tuhan. Dan siap untuk memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dan Tuhan, orang-orang zaman dulu mereka sangat tadi saya katakan, mereka menganggap orang Kristen itu ateis, tapi karena tidak mau menyembah Kaisar itu Kurios, Kaisar itu Tuhan. Bagi mereka tidak mau menyembah, sudah mengerti bahwa Tuhan Allah yang hidup kok harus menyembah kepada Kaisar, mereka pasti tidak mau.
Juga mereka menganggap orang Kristen itu aneh, makannya daging. Makan juga darah. Dari apa itu? Makan darah dan daging. Kita kan sering kali memakan tubuh dan darah Yesus. Itu bukan tubuh dan darah Yesus, itu simbol dari kita mengakui bahwa tubuh itu adalah tubuh Kristus dan darah itu adalah darah yang kudus dari Tuhan. Ketika kita makan, maka hati kita penuh sukacita, damai sejahtera karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ya, itu saudaraku. Dan yang ketiga, mereka bukan hanya makan tubuh dan darah kelompok-kelompok orang-orang di Roma saat itu. Mereka melihat, kaisar yang harusnya ditinggikan, dijadikan tuan, kemudian kok turun derajatnya. Sehingga kaisar begitu marah, dia mencari tahu bagaimana supaya kekristenan ini boleh terhambat, terhenti. Tapi kekristenan itu pada intinya itu adalah pada ketika kita menghadapi himpitan. Kalau kita semakin dihimpit, Bapak Yusuf Roni katakan kita akan semakin melejit dengan Tuhan. Kalau kita semakin dihambat, maka kita semakin merambat dengan Tuhan. Yang percaya katakan, dihimpit kayak apapun, dihambat kayak apapun, tapi terus berjalan. Nah, menghadapi keadaan sulit tekanan seperti ini, Rasul Paulus memberikan nasihat. Kita yang hidup di zaman modern ini, nasihatnya Rasul Paulus apa? Mari kita baca dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12. Nasihat Rasul Paulus untuk kita semua. Kita akan dengar dari Pak Robert membacakan firman Tuhan ini. 1, 2, ya Pak, monggo. Roma pasal 12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Yang percaya katakan. Sekali lagi yuk, kita supaya dapat kekuatan dari Tuhan, baca dengan suara lantang, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Puji Tuhan. Saya yakin ini ada di dalam hati umat-umat Tuhan. Keadaan-keadaan sekarang, keadaan yang terus kita hadapi itu, perhatikan, ini nasihat yang bagus sekali untuk kita. Supaya kita terus, hendaknya kerajinan kita kendor. Jangan buat kita kendor, kita maju terus dengan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini pasti seizin Tuhan. Ojo nanti langkahnya kita mulai lambat, kita mulai sehingga kita merasa tidak berdaya. Harus ada pikiran positif itu terus harus ada dalam pikiran kita. Terus ada. Coba pikirkan pikiran positif, yang pikirkan pikiran-pikiran yang negatif buang. Saya juga untuk memikirkan pikiran positif, saya harus mulai pikirkan. Saya kan tadinya berpikir seperti ini. Saya sudah pergi ke dokter saraf, dikasih obat banyak sekali. Sampai saya deg-degan, enggak kuat, enggak mampu obat itu lagi. Saya sudah, dokter saraf berhenti, terapi. Saya berpikiran positif, terus positif. Coba terapi, saya dengan Pak Robert juga, dulu Pak Robert ya, kita terapi, tusuk jarum, sudah begitu bagus, baik. Tapi ketika saya keluar dari terapi, semuanya terang. Tapi ketika setelah sudah, masuk ke 4 jam, 5 jam, mulai redup lagi, Apakah saya harus seperti ini Tuhan?
ya seperti ini, saya tidak putus asa. Saya tidak kemudian berkata, ya sudahlah aku pasrah gitu. Saya upaya lagi. Saya ingat ketika zaman dulu, saya punya kaki kanan itu ketika saya lemah, ketika saya harus operasi ke dokter tangga bilang, kamu operasi ya enggak usah nginep, jadi kamu cukup operasi karena di tulang lumpamu tuh ototnya itu terkilir. Nah nanti dibuka, disambung lagi, dan setelah itu boleh dipulihkan. Ya, itu saya ingat teman saya ketika dioperasi, waduh, enggak kebetulan 2 kali operasi. Dan waktu zaman itu kan memang kita serba dalam keadaan, ya puji Tuhan lah, kita dalam keadaan sulit ya. Nah, saya berpikir kemudian apa aku harus operasi? Enggak operasi, dan kemudian saya jalan kaki. Pagi-pagi, siang hari saya jalan kaki. Lama di Manahan, lama sampai nangis-nangis itu. 3-4 bulan, kemudian saya sarap-sarap, saya kok sembuh. Dan juga saya saraf tulang belakang saya ada saraf kejepit. Saya sakit sekali. Naik mobil aja, masuk ke pintu, ke setir itu saya kaki satu. Dan kalau sudah kaki satu, pelan-pelan turunkan badan. Wah, sakit sekali. Tapi dengan jalan itu kok sembuh. Saya coba apa ya? Sebab kalau kondisi saya semakin turun, nanti ngapalin enggak bisa. Itu biasanya kalau kondisi saya turun, ngapalkan firman Tuhan itu hanya sebentar, enggak bisa bertahan lama. Ya Tuhan, bagaimana caranya ya? Nah, kemudian saya berpikiran, berarti saya harus gerak, tubuh saya harus gerak. Saya bilang, Mam, ini saya perlu alat untuk bergerak, sudah beli aja. Beli 300 berapa sekian, beli. Dan saya coba untuk melemaskan otot-otot. Luar biasa, saudara. Ketika saya mencoba alat itu, terang. Daya ingat saya kembali, berangsur-angsur pulih. Itu kan pikiran-pikiran seperti itu positif. Kalau mungkin saya enggak punya pikiran positif kayak gitu, sudah nyerah, kalah, sudahlah apa yang harus terjadi ya terjadilah. Sudah mungkin saya enggak ada ceritanya kalau saya bisa bisa hari ini bisa ada dengan saudara seperti ini. Jadi pikiran positif itu terus harus dibangun. Yang setuju katakan. Jangan kita mulai pikiran lelah, pikiran yang tidak berdaya, pikiran-pikiran kita. Tadi dikatakan firman Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu, biarlah rohmu, dan layanilah, bersukacitalah dalam, sabar dalam, dan bertekun dalam. Wah, kalau ini saya yakin dikerjakan dalam hati setiap umat jemaat GBI Bait Kudus, saya yakin Tuhan Allah pasti memberkati hidupmu. Memberkati hidupmu. Setiap langkah perjalananmu memang ada hambatan. Seperti halnya jemaat yang mula-mula, memang ada hambatan. Tetapi percayalah. Ya, kita punya keyakinan, percayalah. Di balik setiap kesulitan ada jalan keluar dari Tuhan. Di balik setiap hambatan-hambatan ada kemudahan oleh Tuhan. Kita jangan menunggu kemudahannya. Kita terus berupaya. Ya, karena kita tidak ngerti kemudahannya itu Tuhan di mana. Jalan keluarnya itu di mana? Tidak ngerti. Tapi kalau kita upaya, kita kemauan, kita sungguh-sungguh mau dengan Tuhan, saya percaya ada jalan keluar yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi saudara, bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus. Tadi dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Kerajinan kendor itu kira-kira apa ya model?
Mungkin kita sudah ogah-ogahan, ya mungkin kita yang mungkin bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari kita mungkin. Kerajinan kita kendor apa? Contohnya apa? Males ngelokro, apalagi males ngerokro. Apa Pak? Yang wes apalagi gitu ya. Kerajinan kita kendor. Paulus ngerti bahwa ini umat Tuhan perlu untuk melihat segala sesuatu dalam rencana Tuhan. Di balik itu nanti kesulitan-kesulitan ini pasti ada jalan keluar. Makanya jangan menyerah. Itu kalau memompa para pengikut-pengikut dari arisan dari pekerja-pekerja yang keliling ke nawarin kompor itu, wah. Coba saudara ke rumahnya di dekat tempat penampungan itu, mereka semangat. Kita percaya, kita bangkit, kita percaya. Padahal untuk menjual barang-barang itu gampang atau susah, saudara? Gampang atau susah? Susah. Tapi terus mereka termotivasi. Bisa Pak. Motivasi itu penting bagi kita. Ya seperti saya katakan tadi, motivasi itu penting. Untuk kita bisa lepas dari masalah krisis ini. Motivasi itu penting. Ya. Jadi kalau nasihat Paulus berkata, jangan kerajinan kita kendor. Memang betul. Bahkan kalau saya katakan tadi, katakan sakit ya. Kalau sakit itu kita tidak mikirkan yang sakitnya. Kita bekerja terus, kita lakukan terus. Tidak tahu, tahu-tahu, kakiku. Saya pernah ada Rudi Sangian. Waktu anaknya kecil, siapa itu yang laki-laki itu? Waktu anaknya kecil ada di dalam tubuhnya, di belakangnya itu ada benjolan. Ada benjolan. Nah, ketika anaknya dimandiin, benjolannya masih. SD benjolannya masih. Kemudian tidak dipikir, disyukuri, didoakan. Tidak tahunya setelah kelas berapa SD kok benjolannya semakin kecil. Dan kemudian hilang benjolannya. Itu seperti itu, imannya kita itu harus yakin seperti Pak Rudi Sangian itu. Apapun yang terjadi, mental kita harus mental baja. Kita tidak boleh harus nyerah dengan keadaan sekarang. Harus upaya. Karena di balik upaya itu pasti ada kekuatan dari Tuhan. Setuju? Di balik segala upaya apapun pasti ada kekuatan. Orang banyak melihat dari hasil sekarang. Oh penak yo, orang itu punya bengkel rame. Tapi mengawali untuk jadi bengkel rame, gampang atau mudah? Sulit. Bengkel yang rame itu perlu nasabah yang banyak, perlu orang kalau mungkin menanyakan tentang bagaimana kalau kondisi ini, gampang Pak. Padahal mobil yang di tangan itu mobil katakan sekelas Alphard yang sistem panel-panelnya sudah sistem digital semua. Dia mungkin sulit, tapi dia upaya, aku harus bisa. Akhirnya bisa. Dari bisa kemudian pelanggan itu ngomong, wes, ini bengkel kayak murah. Dari orang 1, orang 3, orang 4, akhirnya rame. Dan itu semua jemaat GBI Bait Kudus bisa melakukan seperti itu. Saya yakin bukan hanya satu, semuanya bisa sama. Semuanya bisa. Usaha apa saja. Tekun dari yang kecil. Jangan nyerah. Pokoknya saya katakan jangan nyerah. Upaya harus upaya. Nah, saya percaya ketika upaya kita
Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan setiap hari berdoa, mensyukuri anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya hari ini saya mau ketemu siapa, pasti Tuhan akan buka jalan. Di sini ada juga banyak anak-anak Tuhan yang mungkin dalam ketika krisis itu, mungkin sekarang sudah menjadi Muslim. Karena ketika keadaan turun, dia kesulitan luar biasa, kesulitan ngasuh rumah, kesulitan ini. Yang hanya bisa menolong adalah orang-orang seberang ketika itu. Tapi saya dapat kesaksian, saya berkata, segala puji bagi Tuhan. Kesulitan demi kesulitan dihadapi. Ada jalan keluar, ada jalan ini, ada jalan ini, ada jalan ini. Akhirnya luar biasa. Sudah 2 tahun lebih ini Tuhan memberkati usahanya. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakannya. Jadi saudara, jangan menyerah. Sakit pun jangan menyerah. Pergumulan apapun jangan menyerah. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan selalu menolong engkau. Tuhan selalu membuat engkau terus bergairah. Ayo, jangan kerajinan kita kendor. Terus upaya. Kau pasti ada jalan keluar. Sekarang enggak, tapi besok pasti Tuhan pastikan jalan keluar yang terbaik. Karena apa? Kita sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Tuhan yang hidup. Aku serahkan kepadamu. Pikiran positif loh. Coba ditanya orang yang dari latar belakang punya penyakit seperti saya. Yang dilawan itu pikirannya dulu. Pikiran dulu, pos. Untuk kepada kecenderungan pikirannya negatif terus. Aku lawan. Bukan ngomong aku lawan, tapi aku dalam nama Yesus Tuhan. Bertahun-tahun itu sulit sekali. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya endingnya itu selalu baik. Tuhan itu membuat segala sesuatu pastinya indah pada waktunya. Yang percaya katakan. Terus upaya. Nah, yang kedua, roh kita harus tetap menyala-nyala. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Katakan 1, 2, 3. Roh kita menyala-nyala. Iya. Roh yang menyala-nyala itu seperti apa? Roh yang menyala-nyala itu adalah diumpamakan ketel uap tuh loh. Kalau zaman saya kecil itu di perkebunan itu ada banyak kereta-kereta yang digerakkan oleh turbin. Turbinnya oleh air panas. Ketika air panas, air biasa, tapi ketika air itu dipanaskan pada suhu tertentu, itu bisa menggerakkan piston. Kayak air ya, tapi bisa menggerakkan piston. Sehingga bisa menarik lori sampai maksimal 50. Itu dari apa? Air. Dari ini kita dapat satu pelajaran. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan melempem. Keadaan apapun, roh kita harus menyala-nyala. Yang percaya katakan. Roh kita harus menyala-nyala. Jangan melempem. Melempem itu enggak enak. Kerupuk aja kalau melempem, saudara. Saya ingat, saya pernah saksikan kepada jemaat Tuhan. Dulu saya tuh punya sakit. Saya tuh jadi pengalaman tentang sakit saja. Dulu sakit saya, gigi saya, gusi, wah luar biasa. Sampai akhirnya saya tidak naik 2 tahun di kelas 1. Tidak dinaikkan. Karena apa? Saya setiap siang itu gusinya saya kumat, sakit. Sampai saya dibopong sama teman-teman saya,
karena kan jarak sekolahnya dekat. Sini rumah saya, tempat sekolah itu depan. Saya digotong, karena saya enggak kuat dengan gigi saya. Setelah itu saya tanya dengan dokter, karena setiap minggu itu saya pasti hari Jumat, Sabtu pergi ke dokter. Karena kan bapak saya kan staf pabrik gula, jadi dapat fasilitas untuk bisa anak-anaknya pergi ke dokter, ya, dokter gigi, ya, periksa ke sana. Setelah kemudian lambat laun, saya tidak ngerti kapan mulai sembuhnya. SMP masih berdarah, SMP masih. Dan ketika sembuhnya saya ingat, waktu saat saya malam bangun, lapar perut ini. Terus kemudian makan kerupuk yang sudah kena angin dulu, melempem. Makan kerupuk yang sudah kena angin, tak gael-gael, ndak taunya gigi saya pada nancep di kerupuknya itu, saudara, karena susahnya untuk digagal. Ndak sadar itu, tapi setelah itu gigi saya malah sembuh. Puji Tuhan. Jadi saya itu memang mengalami kebaikan, keajaiban Tuhan dari semenjak kecil. Yang saya rasakan, ya. Jadi terus untuk menggael-gael ndak bisa, sampai akhirnya gigi saya tanggal semua dan akhirnya diisi dengan gigi baru. Ya, kalau kakak-kakak saya giginya mainnya maju ke depan, bingsul ya. Tapi gigi saya bisa rata sekali. Dan setelah itu saya SMP, SMA sembuh total. Dan makanya makanya kan saya mau dikasih nama Wiliarto Wibisono. Karena menurut dukunnya, karena dulu kan papa mama saya, ini enaknya namanya harus diganti, jangan Willy Tok, Wiliarto Wibisono. Tapi kemudian apa? Setelah itu sembuh dan tidak jadi namanya Wiliarto Wibisono, tidak menempel dalam saya, tidak pakai nama itu, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan saya. Dan itu yang pengalaman rohani buat saya. Jadi jangan kita melempem. Apa enaknya toh kalau lihat istri melempem, suami melempem, apa enaknya coba? Senep. Kita tidak bergairah sukacita dalam Tuhan kalau satu dengan yang lain kita melempem semua. Karena saya percaya Roh Kudus harus terus ada dalam diri kita. Nah, ini yang terjadi ketika jemaat mula-mula. Dipompa terus semangatnya, tetap menghadapi apapun terus dengan Tuhan. Kuncinya bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat satu contoh orang, ya, yaitu namanya Apolos, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat yang 24-25. Mari, Pak Robert baca untuk kita. Ini ketika zaman mula-mula ya, gereja mengalami aniaya, gereja mengalami dikejar-kejar, dan banyak pertobatan, mereka orang yang pintar, orang yang mulai bertobat. Ya, mari Pak Robert. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Yes. Dikatakan dengan bersemangat. Dalam terjemahan lain, mereka dengan semangat yang luar biasa. Ya, semangat yang tidak pernah padam, terus berkobar-kobar bagi Tuhan. Apolos bisa melewati, dia seorang yang pandai, dia seorang, dan akhirnya dia bisa mendharma baktikan ilmunya, apanya, dan namanya sampai terkenal. Dan namanya sampai dicatat dalam Alkitab. Itu semua saya percaya karena ada semangat hidup dalam hidup kita. Saudara masih punya semangat? Masih punya semangat? Yes. Kesulitan hari-hari ini memang tidak mudah.
kita akan menghadapi berbagai macam problem dan segala hal. Ya, karena memang dunia ini kan yang kita tinggali tambah hari tambah banyak. Tambah banyak orang-orang yang ada di dalam dunia, tambah banyak orang membutuhkan makan, tambah banyak orang yang membutuhkan pekerjaan, tambah banyak orang yang membutuhkan rumah. Dan karena tambah banyaknya orang membutuhkan rumah itu secara otomatis maka semakin sulit, semakin kita menghadapi banyak kesulitan. Dan percayalah, Tuhan masih menyediakan anugerah bagi kita. Tuhan masih menyediakan yang terbaik. Kita harus jangan menyerah dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya, yang ketiga, setia melayani Tuhan. 1, 2, 3, katakan. Setia melayani Tuhan. Yes. Jemaat mula-mula dipompa supaya mereka tetap setia. Mereka ada yang mereka mati karena beradu dengan binatang, dengan macan, dengan apa, tapi mereka setia. Sampai mereka kubur mereka no cross, no crown. Tidak ada mahkota tanpa kemuliaan. Di kuburan mereka. Mereka semangat kalau ada mereka yang menjadi martir, mereka semangat menjadi martir, memberikan hidup kepada Tuhan. Nah, kita contohkan semangatnya ini untuk kita di abad yang ke-21. Semangat! Oh, mandu tok. Semangat, katakan. 1, 2, 3. Semangat! Oh, baru petok sing semangat. Harus semangat. Yang katakan yang belum dapat pasangan hidup, semangat. Gitu. Jangan aku yang sudah gini kok, udah umurnya 30 lebih, kok belum dapat jodoh. Tetap semangat. Tuhan pasti memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Ya, apapun yang kita perbuat, kita harus semangat melayani Tuhan. Kok mereka mau melayani Tuhan sampai memberi hidup untuk Tuhan? Mereka karena apa? Mereka punya keyakinan. Dalam Tuhan itu, Tuhan menyediakan anugerah-anugerah yang berlimpah bagi kita. Ya, sebab itu aku layani Tuhan. Ya, layani Tuhan. Layani Tuhan dengan sepenuh kita, dengan segenap hati kita. Ya, Ibu Gembala, harus kita utamakan ibadah. Sebab kalau ibadah caranya pakai YouTube, itu kebanyakan tidak seperti ibadah di gereja. Konsentrasi juga keseriusan mengikuti ibadah pastinya berbeda jauh dengan seperti kalau kita di gereja. Kita harus memberikan waktu. Saya percaya kita tidak bertemu dengan Tuhan, tapi secara roh kita hadir, Tuhan hadir, dan Roh Kudusnya ada dalam diri kita. Terus ada dalam diri kita. Kita berkumpul, kita kan gereja artinya eklesia, dipanggil dari gelap kepada terang. Terangnya itu adalah bersinar. Kita kan anak-anak Tuhan. Kita punya iman. Iman kita harus kita impartasikan sehingga orang melihat dalam diri kita ada terang. Dan terang itu membuat orang, wah puji Tuhan. Anak Tuhan pasti berbeda ya. Mungkin dari ekonominya, mungkin dari apa saja, ada sedikit berbeda. Itu semua karena saya percaya Anda melayani Tuhan. Anda terus dalam Tuhan. Yuk kita jangan lelah-lelah dalam Tuhan. Mengingatkan dalam Tuhan untuk kita melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita melayani Tuhan. Yang keempat, bersukacitalah dalam pengharapan. Puji Tuhan. Bersukacita dalam pengharapan. Pengharapan itu penting. Kalau orang sudah tidak punya pengharapan, berarti sudah tidak punya kemauan atau kesempatan lagi.
karena menghilangkan segala pengharapan. Ada bintang film yang mati, bunuh diri, lompat dari lantai itu. Karena apa? Memang hilang pengharapan. Sukacitanya sudah tidak ada lagi. Hidupnya sudah seperti hampa. Sehingga jalan keluarnya, jalan pintas yang ditempuh. Mari kita punya pengharapan dalam Tuhan. Terus Tuhan memberikan pengharapan dalam kita. Pengharapan apa di dalam Tuhan? Pengharapan kita yakin hidup kekal dalam Tuhan. Pengharapan apa? Pengharapan kebangkitan dalam tubuh akhir zaman. Pengharapan apa? Pengharapan akan pahala kekal. Dalam pengharapan itu terus Tuhan memberikan keteguhan bagi kita. Zaman orang-orang dulu di abad pertama terus tentang pengharapan kebangkitan tubuh, pengharapan dalam hidup yang kekal, pengharapan akan pahala yang luar biasa, ya, itu membawa keteguhan batin mereka. Ya, mereka tetap kuat batin mereka karena adanya pengharapan. Yuk kita buka Roma 15 ayat yang ke-13. Semua membaca firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yang percaya katakan berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, manusia memang ditakdirkan memang itu. Kalau tidak sudah lagi punya pengharapan, ya apalagi yang diharapkan. Ya, kerja, semangat, dan dalam hidup ini terus ada pengharapan. Ya, di Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, dan inilah mata batin kita tuh melihat sukacita dalam Tuhan. Itu saya percaya ada pengharapan dalam Tuhan. Ada jalan keluar dalam Tuhan. Ya, mungkin tadi dari rumah ada pergumulan, persoalan. Nah, setelah sampai di sini timbul punya pengharapan lagi. Pulang juga menghadapi yang sama, tapi berbeda dengan kita. Punya pengharapan dalam Tuhan. Ada kekuatan dalam Tuhan. Dan berkata, pasti Tuhan berikan kekuatan yang luar biasa. Ya, itu penting bagi kita. Ya. Pengharapan dalam Tuhan. Yang ayat terakhir adalah bersabar dalam kesesakan. Sabar. Ya. Orang-orang zaman dulu, mereka bisa bertekun dalam segala persoalan masalah apapun. Kuncinya adalah sabar. Bersabarlah. Sabar. Sabar itu karena apa? Kesabaran itu karena keyakinan. Dan kesabaran itu karena hasil dari persekutuan kita dengan Tuhan. Beda orang sabar di dunia, di luar Tuhan, dengan kita yang ada dalam Tuhan. Sabar karena kita punya persekutuan, hubungan dengan Tuhan, terus dibangun, sehingga roh sabar. Coba kalau suami istri ada hubungan yang tidak sedang harmonis, si istri atau suami punya sikap seperti ini, sabar. Bukan karena kekuatannya dia sabar, punya dari dianya sabar, tapi memang kesabaran dari Tuhan. Tuhan mengajar, melatih kita kesabaran, sabar, sabar, sabar. Roh Kudus berkata, dalam diri kita kan ada Roh Kudus. Roh Kudus berkata, sabar anakku, tunggu waktuku, tunggu waktuku. Ya Tuhan, aku sabar. Ya, terus ketika itu terlatih dalam hidup kita, seperti zaman hamba-hamba Tuhan zaman dulu, ya mereka sabar menghadapi, mungkin boleh saya katakan super-supernya sabar orang-orang zaman dulu. Juga saya katakan untuk hari-hari bulan-bulan ini, di mana kesulitan sedang terjadi, saya katakan sabarlah. Sabar terus dalam menghadapi segala kesulitan apapun.
pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Dan kesabaran itu hasil dari keyakinan. Yakin. Yakin itu enggak bisa dilihat, tapi kita punya keyakinan. Yakin ada jalan keluar dari Tuhan. Ada jalan keluar, ada jalan keluar dari Tuhan. Yang 6, yang terakhir. Yang terakhir. Katakan 1, 2, 3. Bertekunlah senantiasa dalam doa. Wah, saya senang karena saya menghidupi doa. Saya senang dengan bertekunlah senantiasa dalam doa. Saya percaya kalau kita bertekun dalam doa, ada jalan keluar. Anak-anak yang mulai baik, istri yang mulai baik, suami yang mulai baik. Karena ada ketekunan dalam doa. Ada ketekunan, terus ada ketekunan. Ada ketekunan dalam doa. Dalam doa. Kekristenan itu kalau saya katakan tanpa doa itu hambar. Kan banyak orang berteologi, berpinter-pinter kayak apapun, tapi tanpa ketekunan dalam doa, tidak ada apa-apanya sudah. Kalah dengan jemaat biasa yang tekun dalam doa. Ketika saatnya ada seorang hamba Tuhan, Conam, diajak naik ke sorga. Di sana ketika melihat di sorga, dia ingat apa yang dia lihat itu seorang emak-emak dulu di gereja, dan mungkin tidak terkenal dengan si A, si pengkhotbahnya ini itu. Conam berkata, ini kenapa Tuhan kok dapat tempat terhormat seperti ini? Ya, Bapa di sorga berkata, dia karena sabar menghadapi segala sesuatu. Ya, sabar mungkin bisa menjadi nama, tapi belum tentu orangnya sabar. Ya toh? Belum tentu loh. Namanya sabar, tapi belum tentu sabar. Berangasan malah mungkin. Ya, sabar itu adalah satu keyakinan iman kita. Dan sabar itu adalah buah. Katakan buah. Buah tekun dalam Tuhan. Sabar menghadapi hal-hal yang luar biasa. Ya, bertekun senantiasa dalam doa. Dengan doa, kesabaran disempurnakan. Betul enggak kira-kira? Dengan doa, kesabaran disempurnakan. Betul enggak, jemaat? Ayo, betul. Dengan doa, pengharapan terus ditingkatkan. Betul enggak? Kita meningkatkan pengharapan. Dengan doa, segala beban terlepas di kayu salib. Puncaknya itu ketika kita menghadapi kesulitan yang luar biasa, dengan doa di kayu salib, beban batin kita disingkirkan. Saya membaca suatu kisah The Voice, itu kisah-kisah yang terjadi atas saudara-saudara kita yang sedang teraniaya, kekristenan yang sedang teraniaya di Pakistan. Dan dikisahkan itu seorang perempuan yang gini. Jadi dia ada tempat perempuan sekolah, dan di sekolah itu dia menceritakan Tuhan Yesus. Dan ketika menceritakan Tuhan Yesus, teman yang diceritakan itu dia berapi-api. Dia menceritakan ke keluarga. Nah, keluarganya tidak terima. Dan dilaporkan ke beberapa aparat, dan akhirnya ditangkap. Dan ketika mau ditangkap, dibunuh. Karena di Pakistan kan syariat agama mereka, dibunuh. Tapi iman orang itu sudah melekat pada teman sahabatnya itu. Dia berjanji, Tuhan, satu jiwa saya percaya Engkau akan bisa memulihkan berpuluh-puluh jiwa Tuhan. Dia berapi-api. Dan akhirnya dia dipakai Tuhan, luar biasa, dia di luar negeri, bisa memberitakan Injil, kerajaan surga. Itu karena apa? Dimulai dari seorang anak yang ceritakan Tuhan Yesus kepada temannya ini.
Tapi pemerintah tidak suka dan akhirnya menangkap, membunuh dia. Tapi pastinya ada buah. Ya, buah yang pastinya itu terus akan berkarya bagi kita. Ya. Dengan doa kita hadapi semua masalah persoalan kita. Dengan doa pasti ada jalan keluar. Ayo katakan, dengan doa pasti ada jalan keluar. Katakan kepada kiri kanan kita, dengan doa pasti ada jalan keluar. Kesulitan kita kah? Mungkin anak-anak kita atau sakit penyakit kita. Kalau memang waktunya harus sembuh, saya percaya dan di atas keyakinan saya, engkau pasti mengalami mujizat yang luar biasa. Ya, firman Tuhan terakhir kita baca Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Yuk. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Yang percaya katakan, Amin. kita belajar minta dengan Tuhan. Kita belajar untuk berserah, sabar dengan keadaan-keadaan sekarang ini. Saya percaya pasti ada jalan keluar yang Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kita. Kesimpulannya, baca semua, 1, 2, 3. Dalam keadaan yang sulit, Tuhan menghendaki kita semua lebih dan dekat kepadanya. Hasilnya kekuatan lahir batinmu terus maju Kepada menghadapi semua badai dan tofan kehidupan, kekuatan batin pastinya ada pada kita semua. Jemaat Bait Kudus, engkau pasti punya kekuatan batin menghadapi persoalan sedemikian luar biasa sulitnya. Sesulit apapun, tidak ada jalan keluar kayak apapun, kau bisa menghadapinya dengan sukacita dalam Tuhan. Kunci untuk kita melihat anugerah Tuhan yang luar biasa itu adalah damai, sejahtera, dan sukacita. Cek masing-masing. Apakah kita punya sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan? Amin. Ya, saya ceritakan waktu komsel di tempat Bu Ani, saya tanggal 9 itu nganter istri ke Salatiga. Dan ketika saya nganter istri, jam 8 itu sudah sampai Salatiga. Masa nunggu sampai jam 5. Nah, saya lebih baik ke Gua Doa di Ungaran. Ketika saya doa, saya puji, saya menyembah, memuji Tuhan. Tapi ketika saya pulang, wah, sukacita itu rasanya luar biasa. Sampai di rumah, sampai bangun pagi, sukacita itu luar biasa. Damai sejahtera Tuhan itu yang melampaui segala akal turun dan bertata dalam hidup saya. Saya katakan terima kasih Tuhan, terima kasih. Pasti Engkau menyediakan anugerah yang luar biasa. Nah, timbul iman, menyediakan berkat-berkat yang luar biasa. Ya, istri saya sudah lepas dengan perusahaan yang tempat dia kerja dulu sudah berapa ya, 16 tahun. 16 tahun itu lama enggak kira-kira? Lama. Tapi kok kemarin bisa dikontak, ditelepon, dan dikatakan manajernya dulu, Bu Evi, ini ada berkat. Dari apa? Dari tempat perusahaan kita dulu. Untung ada laba gitu setelah perhitungan apa. Dan dikasihnya berkat. Padahal itu sudah lama sekali. Adakah saudara yang di PHK masih diperhatikan 16 tahun kemudian? Kita tidak ada ya. Itu cerita-cerita hayalan itu. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang Bagi Tuhan tidak ada barang apa? Mustahil. Mustahil. Yang percaya katakan. Ya sudah, berkat Tuhan. Ya, apakah enggak bersyukur? Semua bersyukur. Saya bersyukur dengan Tuhan. Bisa untuk melanjutkan hari-hari lagi dengan Tuhan. Pokoknya kalau dengan Tuhan tuh enak-enak pedes, tapi nikmat. Pedes-pedes tapi nikmat. Ketoknya mau menghadapi apapun,
ketika berserah, ya, mung gitu tok jalannya dari Tuhan. Gitu loh Tuhan tuh. Wah, kata gue mau ngadapi kata, wah, jalan keluarnya ndak ada. Ada jalan keluar dari Tuhan. Yang penting hatimu damai sejahtera dari Tuhan. Melimpah, melimpah, sukacita ada pada kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita akan datang kepada Tuhan. Kita bertanya dengan Tuhan, Tuhan, apakah maksud firman Tuhan ini? Maksud kebenaran firman Tuhan ini. Maksud dari apa aku harus mendengar firman Tuhan ini? Nanti kan Roh Kudus berkata-kata kepada engkau, anakku, tetap sabar. Mungkin ada yang tetap sabar, ada yang Tuhan berkata tetap tekun dalam doa. Kau sudah doa, tambah lagi tekun dalam doa. Pasti ada jalan keluar dari Tuhan. Di Tuhan, ya. Akan selalu berganti. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya akan selalu berganti. Kasih Tuhan, Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. aku tetap percaya. Tetap percaya, Mari kita bangkit berdiri bersama dengan Tuhan. ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat saja naikkan pujian ini. Lalu tambahkan imanmu. Amin. Amin. Aku tetap percaya.
yakin Tuhan memberkati. Sesuai imanmu. Ku yakin Tuhan melindungi. Amin. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya. Karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kasih dan anugerah Tuhan. Kita hari ini boleh ada karena kebaikan Tuhan. Tuhan, Kau begitu baik, luar biasa baiknya Tuhan. Kami melewati badai-badai hidup, dari persoalan satu ke persoalan yang lain, untuk supaya kami tetap kuat dalam Tuhan. Kami terus harus mengandalkan Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah beribadah, bersukacita, bersyukur untuk semuanya Tuhan. Bersyukur untuk keadaan sekarang, bersyukur untuk keadaan di rumah, bersyukur untuk pribadi kami, bersyukur untuk kesehatan dari Tuhan, bersyukur untuk kemurahan-kemurahan-Mu Tuhan. Yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah diam dalam segala masalah yang aku harus hadapi Tuhan. Engkau tidak pernah diam Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Ada di balik setiap pergumulan, pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada kemudahan-kemudahan dari Tuhan. Pasti ada anugerah yang luar biasa melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih, berikan kekuatan iman, tetap bersyukur atas anugerah Tuhan, dan pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Sukacita melimpah bagi kita. Amin. Hidup kita karena percaya, hidup kita karena pengharapan di dalam Tuhan. Dan di dalam pengharapan dalam Tuhan pasti tidak pernah mengecewakan. Angkat kedua tanganmu, bersyukur, bersyukur. Bersyukur anugerah yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Engkau sendiri Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lihat hati-hati umat-Mu yang bersyukur dengan keadaan hari-hari ini, kesulitan apapun, mereka bisa menikmati anugerah Tuhan. Luar biasa Tuhan. Pasti ada jalan, pasti ada jalan, pasti ada anugerah. Pasti Engkau memberikan mujizat-Mu Tuhan, supaya Engkau ditegakkan, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih, itulah iman. Percaya kami kepadamu
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan, Amin. katakan, Amin. beri kemuliaan bagi Tuhan, Tuhan Yesus namanya. Yuk kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita berdiri bersama. Ya, yuk, puji Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 mari kita bersyukur. Berjanjilah engkau ketika hidupmu belum melihat kemuliaan Tuhan ataupun jawaban Tuhan, Tuhan bilang, tunggu anakku, engkau akan memberikan rasa syukur engkau kepada Tuhan. Tetap rasa syukur kepada Tuhan. Tidak punya curiga terhadap Tuhan, tetap menaikkan rasa syukur kepada Tuhan. Dan ketika engkau naikkan rasa syukur, Tuhan berkata, waktu pertolonganmu datang anakku. Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Terimalah berkat, anugerah yang luar biasa melimpah atas hidupmu. Kau hidupmu tidak pernah kekurangan sedikit pun. Hidupmu akan dijaga, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Kau tidak akan ada penyakit yang akan menghimpit hidupmu. Tetap sukacita dengan keberadaanmu. Tetap mengucap syukur dengan keberadaanmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, anugerah damai sejahtera, sukacita, damai dari Tuhan, melimpah, tercurah bagi engkau. Terimalah semuanya di dalam berkat anugerah Allah, Bapa dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Tuhan adakan